Saya menggunakan limbah gergaji kayu seperti ini. Ini saya kasihkan di sekitarnya. Tadi yang pertama pupuk kompos, lapisan kedua ini, kemudian nanti yang terakhir, yang ketiga, yang paling Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para kreator, salam sukses petani porang. Kembali lagi dengan saya di Fauzi Channel, channel dunia pertanian, peporangan, tutorial seputar YouTube dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Anda semua diberi kesehatan, begitu juga saya, dan selalu dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di video sebelumnya saya ajak mempersiapkan lahan porang. Kali ini melanjutkan kisah selanjutnya, yaitu menanam porangnya. Bagaimana kami menanamnya? Yuk ikuti videonya sampai selesai. Let's go. Tapi nanti yang di sebelah sana nanti kata lengkap. Ini di areal persawahan. Ini pupuk sudah kita siapkan. Ini bibitnya. Nah, ini sama pupuknya. Itu masih mendalamkan lubangan, kemarin terlalu sedikit. Di sini sengaja tidak kami gulut, langsung kita pakai aliran air yang dari atas itu turun langsung ke parit utama yang di sebelah jalan itu. Nah, ini prosesnya. Ini sudah ini ya. Nanti gulutannya setelah kita tanam, kita timbun, itu otomatis sudah menjadi gulutan. Yuk ikuti proses tanam porang kami. Sekali lagi jangan tanya hasilnya berapa, karena kami belum tahu hasilnya. Ini kita masih proses tanam. Yang terpenting kita menikmati dulu proses penanamannya. Hasilnya bagaimana ya kita tunggu bulan Juli Agustus tahun 2021. Nah, ini sementara kita menaburkan pupuk dasar, pupuk kompos, kawan-kawan. Ini sebelum tanah. Ya, ini kalau ini bibitnya lumayan ya. Ini sekitar ada 4 kilo lebih. Tapi ini hanya sekedar uji coba saja. Ini rata-rata ya 2 kilo sampai ya seperti itu. Ada berapa yang 4 kilo. Kalau pengalamannya sudah, memang untuk umbi besar itu perkembangan umbinya kurang bagus. Tapi kelebihannya nanti ada di kata. Maka di tempat ini saya tanami bervariasi, tujuannya kita mempelajari dari bibit seberapa nanti yang paling menguntungkan. Tadi di awal sudah saya sampaikan, mulai dari katak mini sampai umbi yang ini kurang lebih 5 kiloan, 4 sampai 5 kilo. Ya, kalau nanti kan mestinya pohonnya batangnya segini. Ya, mudah-mudahan berhasil. Jadi untuk umbi besar, kalau kita tidak punya bibit sendiri, beratnya kita di bibitnya. Tapi nanti kelebihannya tentunya ada di kataknya. Kalau pengalaman masa lalu, orang-orang kiri kanan di areal persawahan memang lebih bagus daripada di areal pekarangan yang terlalu banyak naungan. Nah, masalah hasilnya berapa, sekali lagi ya nanti kita pikir belakangan hasilnya. Ini kita kasih pupuk dasar, pupuk kompos dulu, lalu nanti kita letakkan umbinya di sini, di atasnya ini. Nanti di sini rencana akan kita kasih limbah makanan hewan, rumput-rumput yang sudah kering, lalu kotoran hewannya ada di atasnya. Tapi tidak semua ya, kalau semua nanti kita tidak muat di pupuknya. Jadi seperti ini modelnya nanti. Nah, ini kita masih proses. Ini
yang sudah kita tanam. Ini jaraknya ya bervariasi, untuk ke kiri kanan kisaran 40, karena ini agak umbinya besar, maka untuk jarak ke sana sininya agak lebar sedikit, karena dikhawatirkan daunnya terlalu padat. Ya walaupun ada berpendapat bahwa menanam ini jangan terlalu jarang karena nanti boros tempat. Ya, seperti ini. Ini tempatnya di pegunungan, kawan-kawan. Ini belum selesai sudah langsung terkena air hujan. Nah, wujudnya seperti ini. Nah, untuk kali ini saya mencoba lagi, kawan-kawan. Saya menggunakan limbah gergaji kayu seperti ini. Ini saya kasihkan di sekitarnya. Tadi yang pertama pupuk kompos, lapisan kedua ini, kemudian nanti yang terakhir, yang ketiga, yang paling atas itu pupuk kandang. Ini pupuk kandang ya, ini ada di sak. Ini sifatnya uji coba, saya juga belum tahu hasilnya ya. Kalau ragu jangan meniru apa yang saya lakukan, karena sebelumnya itu lazimnya itu limbah gergaji ini ditaruh di atas, paling atas, jadi tidak ada di lubang-lubang. Tujuannya apa? Agar menghambat pertumbuhan rumput. Kalau ini tujuan saya, satu, menghambat pertumbuhan rumput, yang kedua juga untuk menguburkan tanah sekitar sebagai lapisan pupuk kandang. Kalau langsung semua pupuk kandang tentunya saya juga nggak mampu, karena ini tanaman sudah agak lumayan besar. Nah, kadang ada yang bertanya, itu lebih menguntungkan tanam umbi atau tanam katak? Ya, tentunya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Yang terpenting adalah perawatan, pemupukan, dan ketekunan kita. Dan yang paling terakhir, urusan dengan rezeki kita. Jadi, menurut saya sama saja, ada min dan plusnya. Jadi, tetap semangat yang penting. Ini yang dari umbi kecil, prosesnya sama, cuma jaraknya lebih dekat atau lebih padat dibanding yang tadi. Ya, lapisannya kita buat sama, asalkan nanti pupuknya nutut. Kita ngecek yang lain, itu dari umbi. Sekarang yang dari kataknya bagaimana kira-kira wujudnya ya, kawan-kawan? Nah, ini wujud kataknya, ini lengkap. Kalau nggak salah ini ada 4 jenis, artinya dari yang super, bawahnya sampai yang paling kecil. Jadi perbedaannya nanti hanya di jarak tanam dan banyak sedikitnya pupuk. Tentunya semakin besar semakin banyak pupuk, semakin kecil maka semakin padat jaraknya. Kita sekalian hemat lahan. Ya, seperti ini nih, di dalam karung ya lumayan lah. Ini kemarin hasil panen sendiri. Nah, setelah kita tanam ya ini jaraknya lebih padat daripada yang tadi. Untuk katak yang ukuran kecil atau sangat mini, itu menurut saya alangkah baiknya itu ditanam dulu di polybag. Nah, dikhawatirkan nanti langsung di lahan bisa jadi nanti hilang. Ya entah kenapa. Ya tentunya nanti perawatannya lebih mudah, kelebihan di polybag kalau katak yang mini atau kecil. Jadi insya Allah terjamin kalau di polybag. Ya kelemahannya tentunya juga membutuhkan tenaga yang ekstra karena harus mengaduk-aduk dan membungkusi tanah. Oke, kita tengok bibit kami yang masih ada di rumah. Ini yang katak, di bawahnya super. Tuh. Dan ini yang bawahnya lagi nih. Tahap selanjutnya memupuk pakai pupuk kandang. Mohon maaf kawan-kawan, memang kami petani porang itu ya agak jorok ya, harus bergelimang dengan kotoran-kotoran. Tapi mau gimana lagi, ya harus
ada orang yang seperti kami berjorok-jorokan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami, semoga berkah, mohon doanya semoga berhasil, dan selamat menjalani aktivitas. Terima kasih kesetiaan yang baru datang, terima kasih subscribe dan viewernya, semoga mendapat balasan atau kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.